Halo sahabat New RBC Optical 32, kembali lagi di channel New RBC Optical 32, channel yang membahas seputar kesehatan mata dan dunia optik secara lengkap dan mudah dipahami. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sering sekali membuat banyak orang bingung, yaitu perbedaan antara hipermetropia dan presbiopia. Sekilas, kedua kondisi ini memang terlihat mirip karena sama-sama berhubungan dengan kesulitan melihat dekat. Tapi sebenarnya, keduanya adalah kondisi yang berbeda, baik dari segi penyebab, mekanisme terjadinya, usia yang terkena, hingga karakteristik gangguannya. Nah, supaya tidak salah memahami, yuk kita bahas satu persatu secara detail. Apa itu hipermetropia? Hipermetropia, atau sering disebut rabun dekat, adalah kelainan refraksi di mana bayangan benda jatuh di belakang retina. Dalam kondisi mata normal, cahaya yang masuk akan difokuskan tepat di retina. Namun pada hipermetropia, fokus cahaya tidak jatuh tepat di retina, melainkan berada di belakangnya. Hal ini menyebabkan objek yang dekat terlihat kabur, sedangkan objek jauh bisa terlihat lebih jelas meskipun pada kondisi tertentu, penglihatan jauh juga bisa terganggu. Secara anatomi, hipermetropia biasanya terjadi karena bola mata terlalu pendek, daya pembiasan kornea, dan lensa kurang kuat. Hipermetropia bisa terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa muda. Bahkan, beberapa bayi secara fisiologis memiliki hipermetropia ringan yang bisa berkurang seiring pertumbuhan bola mata. Yang penting dipahami, hipermetropia adalah kelainan refraksi struktural, artinya berkaitan dengan bentuk atau ukuran bola mata. Apa itu presbiopia? Sekarang kita beralih ke presbiopia. Presbiopia adalah kondisi penurunan kemampuan mata untuk melihat dekat yang terjadi akibat proses penuaan alami. Berbeda dengan hipermetropia, pada presbiopia, masalahnya bukan pada panjang bola mata. Masalahnya terletak pada kemampuan lensa mata untuk berakomodasi. Akomodasi adalah kemampuan lensa mata untuk berubah bentuk saat melihat objek dekat. Saat kita masih muda, lensa mata fleksibel dan mudah menebal untuk memfokuskan objek dekat. Namun seiring bertambahnya usia, lensa menjadi lebih kaku dan otot siliaris tidak lagi seefektif sebelumnya. Akibatnya, kemampuan fokus jarak dekat menurun. Presbiopia umumnya mulai dirasakan pada usia sekitar 40 tahun ke atas dan akan terus berkembang seiring bertambahnya usia. Presbiopia adalah proses fisiologis alami, bukan kelainan bentuk bola mata. Perbedaan utama hipermetropia dan presbiopia. Sekarang kita masuk ke bagian inti pembahasan. Apa saja perbedaannya? 1. Dari segi penyebab, hipermetropia disebabkan oleh faktor anatomi atau struktur mata, seperti bola mata yang terlalu pendek. Presbiopia disebabkan oleh proses penuaan yang membuat lensa mata kehilangan elastisitasnya. Kedua, dari segi usia, terjadinya hipermetropia bisa terjadi sejak masa kanak-kanak hingga dewasa muda. Presbiopia hampir selalu muncul pada usia 40 tahun ke atas karena berkaitan dengan proses degeneratif alami. Ketiga, dari segi mekanisme gangguan pada hipermetropia, cahaya difokuskan di belakang retina akibat panjang bola mata yang tidak proporsional. Pada presbiopia, retina sebenarnya normal, panjang bola mata juga normal, tetapi kemampuan lensa untuk menyesuaikan fokus menurun. Keempat, dari segi pola penglihatan, hipermetropia, jarak dekat lebih sulit, jarak jauh bisa relatif jelas, terutama pada usia muda. Bisa menyebabkan kelelahan visual meski melihat jauh dalam kondisi tertentu. Presbiopia awalnya hanya jarak dekat yang terganggu, jarak jauh tetap normal, kecuali ada kelainan refraksi lain. Gangguan makin terasa saat membaca atau melihat layar dekat. Kelima, dari segi progresivitas,
Hipermetropia cenderung stabil setelah pertumbuhan bola mata selesai. Meskipun bisa berubah, presbiopia bersifat progresif seiring bertambahnya usia karena elastisitas lensa terus menurun. Keenam, dari segi sifat kondisi, hipermetropia adalah kelainan refraksi struktural. Presbiopia adalah perubahan fisiologis akibat penuaan. Mengapa keduanya sering tertukar? Karena keduanya sama-sama menyebabkan kesulitan melihat dekat. Banyak orang usia di atas 40 tahun yang merasa tiba-tiba sulit membaca, lalu mengira itu hipermetropia. Padahal, kemungkinan besar itu adalah presbiopia. Sebaliknya, seseorang yang sejak kecil mengalami kesulitan melihat dekat kemungkinan besar mengalami hipermetropia, bukan presbiopia. Mengetahui perbedaannya penting agar kita memahami kondisi mata secara lebih akurat. Kesimpulan, jadi sahabat New RBC Optical 32, meskipun hipermetropia dan presbiopia sama-sama berhubungan dengan gangguan penglihatan jarak dekat, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Hipermetropia adalah kelainan refraksi akibat struktur bola mata yang membuat bayangan jatuh di belakang retina dan bisa terjadi pada berbagai usia. Presbiopia adalah penurunan kemampuan akomodasi akibat proses penuaan alami yang umumnya mulai terjadi setelah usia 40 tahun. Perbedaannya terletak pada penyebab, mekanisme, usia terjadinya, dan karakteristik gangguan penglihatannya. Dengan memahami perbedaan ini, kita tidak lagi salah mengartikan dalam menyebutkan kondisi mata yang kita alami. Itulah pembahasan lengkap mengenai perbedaan hipermetropia dan presbiopia. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan terus dukung channel New RBC Optical 32 agar kami bisa terus menghadirkan edukasi seputar kesehatan mata yang akurat dan mudah dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya.